Baik, perkenalkan, nama saya Yansen William Sliline. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, UKIM, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan, kelas D. Saya sekarang akan membahas tentang perbedaan dua sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sebelum kita mengenal lebih lanjut perbedaan dari kedua sel tersebut, ada kala baiknya jika kita terlebih dahulu mengenal apa itu arti sel. Banyak yang bertanya, apa sih sel itu? Sel adalah satuan unit terkecil dari makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian tubuh. Sel juga sangat berperan penting dalam proses tumbuh kembang manusia. Sel pertama kali diobservasi dan diidentifikasi oleh seorang fisikawan Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Sel memiliki 3 prinsip. Yang pertama, semua makhluk tersusun dari satu sel lebih. Yang kedua, sel isinya berasal dari proses replikasi yang telah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, sel merupakan unit dasar dari struktur dan fungsi pada makhluk hidup. Sel terbagi menjadi dua bagian, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Baik, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai perbedaan kedua sel tersebut. Berikut adalah contoh sel prokariotik yang telah saya gambar sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian sel tersebut dan fungsinya. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel atau membran plasma adalah membran biologis yang memisahkan bagian dalam sel dengan bagian lingkungan luar. Membran plasma berfungsi untuk membantu proses oksidasi sebagai respirasi seluler sebagai penghasil energi. Kemudian yang berikut adalah dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel yang memiliki fungsi memberi bentuk pada suatu sel. Dinding sel berfungsi untuk pelindung dan selain itu sebagai pemberi bentuk yang tetap. Kemudian pada dinding-dinding sel terdapat pori-pori untuk jalan keluar masuknya molekul-molekul. Yang ketiga adalah ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang berukuran kecil dan yang padat dalam sel. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Berikut adalah plasmid. Plasmid adalah DNA ekstrakromosomal yang dapat bereplikasi secara otonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Berikut adalah pilus. Pilus adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum, namun lebih pendek, kaku dan berdiameter lebih kecil. Pilus tersusun dari protein dan pilus berfungsi untuk penghubung saat bakteri melakukan konjugasi atau pertukaran materi genetik. Berikut adalah flagella atau flagellium. Flagellium adalah struktur semikaku digunakan untuk memindahkan sel-sel mikroba. Jadi flagella ini yang menyebabkan sel untuk bergerak dengan rotasi mereka yang didukung oleh kekuatan motif proton. Yang berikut adalah kapsul. Kapsul adalah lapisan lendir yang berfungsi untuk menjaga kelembapan sel. Oke, yang berikut adalah nukleoid. Nukleoid adalah komponen organisme uniseluler yang diklasifikasikan sebagai prokariotik. Jadi nukleoid ini adalah wilayah sel yang berisi materi DNA primer yang meliputi beberapa protein dan enzim yang menuliskan DNA dan RNA. Fungsi utamanya adalah membantu pertumbuhan sel dan perkembangan. Oke, kita akan bahas mengenai bagian-bagian dan fungsi dari sistem sel eukariotik. Langsung saja. Oke, yang pertama adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Fungsi utamanya adalah untuk perantara transportasi zat dari luar ke sel organel atau inti sel. Kemudian, sitoplasma juga adalah tempat berlangsungnya metabolisme dan sintesis dengan cara suatu reaksi kimia. Ini adalah lisosom.
Lisosom adalah organel sel berupa kantung terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Fungsinya, lisosom ini merupakan transport makromolekul dan materi kecil ke dalam sel dengan membentuk vesikula baru dari membran plasma. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang terletak di sitoplasma. Jadi ribosom ini adalah salah satu tempat terjadinya sintesis atau produksi atau pembentukan protein. Oke, kemudian sentriol. Sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariotik. Sentriol terlibat dalam pembelahan sel serta pembentukan silia dan flagela. Lalu sentriol memiliki fungsi serta peran untuk membentuk kutub-kutub ketika proses pembelahan sel berlangsung. Selain membentuk kutub-kutub tersebut, sentriol juga berperan dalam proses mitosis dan penyelesaian sitokinesis. Kemudian badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Fungsinya adalah membentuk kantung vesikula. Untuk sekresi, terjadi terutama pada sel-sel kelenjar. Kantung kecil tersebut berisi enzim dan bahan-bahan lain. Berikut adalah nukleus. Nukleus itu adalah inti sel. Ia memiliki fungsi sebagai jalan keluar masuknya zat dan bahan-bahan dari dan ke dalam inti. Yang berikut adalah kromatin. Kromatin adalah kompleks dari asam deoksiribonukleat, protein histon dan protein non-histon yang ditemukan pada inti sel eukariotik. Kromatin merupakan bahan yang mudah diwarnai oleh suatu zat pewarna. Fungsinya adalah mengkondensasi DNA untuk mengaktifkannya masuk dalam inti sel. Yang berikut adalah membran inti. Membran inti itu adalah pertukaran zat antara inti dengan sitoplasma. Membran inti berfungsi sebagai pelindung materi genetik yang ada di dalam inti. Berikut adalah inti sel atau membran inti. Selanjutnya adalah membran inti. Membran inti adalah pelindung materi genetik yang ada di dalam inti. Ia memiliki fungsi sebagai pertukaran zat antara inti dengan sitoplasma. Selain itu, ia juga sebagai pelindung materi-materi genetik. Berikut adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel dan menjadi salah satu tempat berlangsungnya fungsi seluler lain seperti metabolisme dan penghasil energi. Setelah pembahasan kita mengenai perbedaan sel prokariotik dan eukariotik, tentu saja kita pasti menemukan banyak sekali perbedaan yang terdapat pada masing-masing sel. Untuk itu saya sudah merangkum semua menjadi sebuah tabel, yaitu tabel pembanding sel prokariotik dan eukariotik. Dan mari kita simak secara bersama-sama. Berikut adalah tabel pembanding sel prokariotik dan eukariotik. Teman-teman bisa simak sendiri seperti apa pembandingnya. Di sini ada ukuran penutup sel, inti sel mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, ribosom, vakuola, badan Golgi, lisosom, dan DNA. Untuk masing-masing yang terdapat, teman-teman bisa lihat sendiri pada sel prokariotik dan sel eukariotik. Baik, demikian pembahasan kita mengenai perbedaan sistem sel prokariotik dan eukariotik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat berpisah.